Pemirsa Bali TV, Mendagri, DPR RI, dan Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat telah menyepakati Pilkada serentak dilaksanakan 9 Desember 2020. Adanya perubahan jadwal Pilkada serentak ini merupakan dampak dari wabah COVID-19. Perubahan jadwal ini pun membuat tahapan persiapan Pilkada ikut mengalami perubahan. Badung merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Nah, bagaimana persiapan tahapan Pilkada di Badung dan apa kendala yang ditemui di lapangan? Malam hari ini kita telah terhubung dengan Ketua KPU Badung Iwayan Semar Cipta. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Selamat malam, Swastiastu, Pak Dwi. Bagaimana kabar? Baik, Bapak. Sehat selalu ya. Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa Bali TV ini, bagaimana KPU Badung menyikapi situasi wabah COVID-19 saat ini? Oke, jadi memang dengan wabah COVID-19 ini, kita di KPU Badung dan teman-teman itu kan mengacu pada keluarnya keputusan KPU RI nomor 179 berkaitan dengan adanya penundaan. Penundaan beberapa tahapan, diantaranya satu berkaitan dengan badan ad hoc pelantikan panitia pemungutan suara, PPS, kemudian verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Kebetulan kita di Badung, Bali secara umum tidak ada calon perseorangan. Kemudian pembentukan PPDP, yaitu berkaitan dengan petugas pemutahiran data pemilih. Jadi proses coklit itu seharusnya dilakukan tetapi ditunda. Dan terakhir berkaitan dengan proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilihnya. Nah, ini 4 item ini yang sebenarnya sudah ditunda. Dan juga terakhir dengan keluarnya surat edaran KPU RI berkaitan dengan cut-off anggaran. Nah, ini yang memang dalam kondisi wabah COVID-19 ini, itu KPU juga melakukan pensiasatan terhadap kondisi yang ada saat ini. Ya, salah satunya adalah penundaan tahapan yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, itu adalah proses bagaimana kita melakukan pencegahan ini dengan cara tetap beraktivitas, yaitu istilahnya WFH, ya, work from home. Kemudian rapat-rapat juga digelar dengan memanfaatkan virtual meeting begitu, rapat-rapat virtual, dan juga pembatasan kalaupun memang harus kita ke kantor, itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan juga rapatnya maksimal kita laksanakan selama 2 jam. Itu yang langkah-langkah yang secara umum dari pencermatan kondisi kekinian yang ada dalam konteks kita pelaksanaan pilkada khususnya di Kabupaten Badung ini. Begitu, Pak Dwi. Pak Wayan, untuk bagaimana ini persiapan tahapan pilkada di Badung ini sendiri, sudah sampai di mana tahapannya? Ya, seperti yang kami sampaikan tadi, karena proses penundaan, begitu. Jadi tahap terakhir adalah kita melantik panitia pemungutan suara, yaitu PPS-nya, badan ad hoc. Itu per bulan Maret kemarin, 26 Maretnya. Nah, kemudian saat ini, jadi kita juga masih melakukan proses koordinasi dengan salah satu instansi terkait adalah dengan Disdukcapil berkaitan dengan adanya daftar pemilih DP4, yaitu daftar pemilih awal yang kemarin kita sinkronisasikan dari jumlah daftar pemilih tetap di pemilu 2019 itu ada 384.609 pemilih. Kemudian setelah kita dapatkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Badung, itu ada penambahan. Jadi usia-usia yang 17 tahun, itu lumayan jumlahnya, sehingga jumlah pemilih kita bertambah menjadi 401.802 pemilih. Gitu. Sampai jadi ini yang proses yang kita lakukan sekarang. Jadi proses koordinasi seperti ini yang masih bisa kita lakukan, artinya memungkinkan, karena kalau kita melakukan koordinasi ke masyarakat face to face ini kan juga agak berat juga begitu. Iya. Untuk sejauh ini, Pak, apakah ada kendala ditemui di lapangan, Pak Wayan? Kendala kan sebenarnya karena ini situasi COVID-19 ini, pembatasan aktivitas, kemudian juga ketika kita terakhir kemarin kita koordinasi dengan Kapolres Badung, itu juga ada ada yang kurang lah ketika kita tidak bisa bersalaman, kemudian komunikasinya dengan masker ini kan
ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan sekarang, istilahnya new normal ya. Ya kehidupan normal yang baru kan begitu. Jadi proses inilah yang kemudian agak sedikit membatasi ruang gerak kita ketika ingin melakukan pola-pola koordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu dengan pihak Pemda, kemudian instansinya salah satunya di Dukcapil, kemudian dengan camat, kepala desa, karena ini sebenarnya kita berproses masih melakukan pola-pola koordinasi berkaitan dengan pemutakhiran data pemilihnya, karena kan pergerakan pemilih di masing-masing desa itu lumayan. Begitu. Ya. Bagaimana dengan alokasi anggaran, Pak? Kalau alokasi anggaran, Tungkaro, kita di Kabupaten Badung, karena proses penyiapan anggaran ini kan di Oktober 2019. Jadi penandatanganan NPHD istilahnya, naskah perjanjian hibah daerah berkaitan dengan pelaksanaan pilkada ini, kita di Badung mengajukan anggaran sebesar 29,2 miliar. Dan itu sudah disetujui dan dicairkan dalam 3 termin. Termin pertama di bulan Oktober itu sudah cair, kemudian di Januari per tanggal 15 kemarin juga sudah cair termin keduanya, tinggal nanti di termin ketiga per tanggal 15 Agustusnya. Baik. Begitu. Ya, Pak Wayan, ini apa harapan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pilkada di tengah wabah COVID-19? Ya, harapan kami tentu sekarang dengan keluarnya Perpu nomor 2 2020, itu sudah mengagendakan bahwa ada proses pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan yang awalnya kalau mengacu tahapan sekarang 23 September 2020, tapi dengan adanya COVID ini diagendakan di bulan Desember 2020. Tetapi itu pun kalau situasinya sudah kondusif kan demikian. Nah, harapan kami adalah bahwa pemilih-pemilih di Kabupaten Badung khususnya itu tetap menjaga satu pikiran, itu harus tetap berpikiran positif, jangan panik begitu, kemudian menjaga hati, kemudian menjaga perilaku dengan kehidupan normal yang baru saat ini. Jadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, beraktivitas tetap pakai masker dan lain sebagainya. Tentu output yang kita harapkan adalah dengan adanya tagline atau jargon baru sekarang. Kalau sebelumnya itu pemilih berdaulat negara kuat, dengan kondisi ini kita ingin mengajak pemilih sehat negara kuat. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini. Dan pemirsa Bali TV, demikian wawancara kami bersama Bapak Iwayan Semara Cipta. Beliau adalah Ketua KPU Badung. Dan ini terkait persiapan Pilkada Badung di tengah pandemi COVID-19 dalam Bali Postok. Dan pemirsa tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.